Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Dokter Catherine yang sudah ready. Mungkin Dokter Catherine boleh, iya, Dokter Catherine Selamat sudah di depan malam. kita. Wow, segar banget ya dok ya malam ini ya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Dokter Catherine yang sudah ready. Mungkin, oke, halo, halo. Halo, halo Dokter Catherine, maaf suara saya bounce nggak ya dok ya? Iya sih agak bounce terus tadi yang live streamingnya kayaknya masuk deh. Oke, sebentar ya. Oke, kalau sekarang masih bounce nggak ya dok ya? Udah lebih clear. Oke, siap, siap. Oke, aman ya. Maaf ya teman-teman tadi agak bounce sedikit kesalahan teknis, tapi nggak apa-apa. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah join pada malam hari ini di acara Asa Health Talk yang nanti selama kurang lebih 1 jam kita akan ditemani oleh Dokter Catherine yang akan membahas banyak hal tentang bagaimana sih sebenarnya kita menentukan gizi kita sesuai dengan kebutuhan dari diri kita. Karena teman-teman seperti yang kita ketahui, tidak semua orang mempunyai kebutuhan gizi yang sama. Ya dokter ya, seperti itu ya dok ya. Gitu. Oke, Ya, sebelum betul kita sekali. mulai, sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan diri. Saya Karina dari Asaren dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat teman-teman Asa Talk yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini, maupun juga teman-teman yang masih on the way ya, mungkin ya. Oke, saya izin menjelaskan apa sih sebenarnya Asa Health Talk. Asa Health Talk itu adalah sebuah wadah yang diinisiasikan oleh Asaren untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih kebutuhan maupun informasi yang harusnya teman-teman ketahui tentang lifestyle teman-teman berdasarkan DNA teman-teman gitu. Jadi kita nanti ke depannya bukan hanya akan membahas gizi, tapi di episode-episode berikutnya kita akan membahas banyak hal, mungkin juga ada mental health, ada fitness dan lain-lain gitu. Tapi pada malam hari ini untuk perdana nih kita dibuka oleh Dokter Catherine yang nanti akan menjelaskan tentang bagaimana sih personalized gizi berdasarkan DNA kita. Oke, tanpa berlama-lama mungkin nanti sambil jalan aja kali ya dok ya teman-teman yang join bisa mengikuti acara. Langsung aja aku serahkan kepada Dokter Catherine. Silakan dokter. Oke, terima kasih Karina. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas sebenarnya Asa Talk ini memang dikhususkan adalah untuk awam ya. Jadi Asaren ini ceritanya udah banyak nih klien-kliennya. Dan mereka rata-rata tuh pertanyaannya bolak-balik dari klien yang sudah periksa DNA adalah gimana caranya memanfaatkan tools dari hasil pemeriksaan Asaren untuk kehidupan sehari-hari ya. Makanya diadakan Asa Talk ini. Nah, kalau teman ini kan saya lihat di sini selain teman-teman yang hadir juga ada kolega-kolega dokter ya. Nah, nanti kalau yang khusus untuk kolega-kolega dokter, minggu depan kalau nggak salah ya Mbak Karin ya. Nanti Betul, betul minggu dok. depan ada acara khusus untuk kolega dokter namanya Genetic One on One, tapi kita membahas lebih membahas bagaimana caranya
kita merekomendasikan tentang hasil pemeriksaan DNA dengan menggabungkan dengan meal plan atau konsultasi tentang makanan yang lebih bagus lagi buat pasien kita ya. Jadi untuk hari ini pembahasannya saya akan bicara lebih light, lebih slow dan semoga dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya teman-teman kita di sini, teman-teman ASA yang sudah melakukan pemeriksaan DNA juga lebih mengerti bagaimana caranya melakukan tools ya. Memang yang paling baik adalah ya setelah kita dapat hasilnya, kita melakukan genetic counseling dengan para dokter yang ada di dalam pemeriksaan tersebut. Karena para dokter tersebut nanti memang sudah dilatih oleh dari tim asalnya, bagaimana caranya memberikan konsultasi dan bagaimana caranya menggabungkannya. Jadi saya di sini akan sharing saja, sharing insight sedikit. Kita udah punya tool, udah punya pemeriksaan hasil yang keren. Gimana caranya gitu ya supaya kita kan kalau diingatin semua mah lupa tuh banyak banget ya, lebih dari 360 threads yang ada di dalam hasil pemeriksaan ya. Ya kan kita udah install hasilnya, kita sudah dapat PDF-nya nanti tinggal dibuka aja ya. Oke, saya mau Oke share dok, sebelum screen itu dulu aku di eh, aku izin menambahkan sedikit ya boleh dokter ya. silakan. Maaf. Iya, jadi mungkin di sini ada juga teman-teman yang baru join yang belum kenal Asaren itu apa dok sebenarnya gitu. Jadi memang acara ini kita khususkan buat teman-teman juga untuk mengenal nih. Selain teman-teman yang sudah punya report, teman-teman yang baru join juga bisa tahu sebenarnya apa sih manfaat dari tes DNA gitu. Terutama tes DNA yang di-provide sama Asaren. Gitu sih, dokter. Silakan dokter lanjutkan. Iya, minta tolong saya dikasih co-host ya biar bisa share screen. Belum dapat co-host nih. Oke, sudah kelihatankah? Sudah dokter, sudah. Sudah ya, baik. Wah, ini tadi sempat hilang nih saya punya uh, Zoom-nya, jadi dadakan install ulang. Oke, jadi di sini saya langsung jam saja ya. Ini slide-nya keluarnya satu satu halaman atau bagaimana, Karin? Ini Yang masih belum slideshow, dok. Mungkin boleh di slideshow kali ya, dok ya, biar kelihatannya satu-satu. ya, Oke, sudah siap. kelihatankah? Sudah. Oke, baik. Ya, jadi hari ini how to DNA influence your nutrition choice and lifestyle ya. Eh, ini udah nggak usah lah, udah sering ya beberapa kali. Jadi saya ulang sedikit nih di sini untuk para teman-teman ya yang memang belum tahu apa sih sebenarnya kok pemeriksaan DNA, apa sih sebenarnya yang mau dilihat gitu ya. Nah, dari pemeriksaan DNA ini saya ulas sedikit tentang genetic one on one. Jadi apa itu DNA? DNA itu merupakan asam deoksiribonukleat ya. Jadi dia tuh molekul dalam sel yang menyimpan instruksi dan informasi genetik. Bagaimana organisme itu bisa hidup, berkembang, berfungsi, bertumbuh, dan reproduksi ya. Jadi si DNA ini ya dia itu ada di dalam sel ya. Nah, di dalam sel kan kalau kita punya kromosom nih, kromosom itu dapatnya dari orang tua, dari ayah dan dari ibu ya. Jadi kalau manusia, manusia itu mempunyai 22 macam autosom dan satu genosom. Nah, di dalam sini yang kita mau melihat dari pemeriksaan DNA itu sebenarnya apa sih? Kita melihat pasangan basa atau namanya nukleotida ya. Ada yang namanya guanin, sitosin, adenin, dan timin ya. Nah, dari pasangan basa ini yang ada di dalam DNA itu kalau dijumlah itu ada 3 miliar pasangan basa dan DNA. Nah, ini yang kita mau melihat ya. Jadi semua manusia itu sebenarnya 99% itu identik dalam hal susunan genetika.
Tapi yang bedanya ada perbedaan kecil hanya 0,1% yang membuat setiap orang unik. Apa sih yang 0,1%? 0,1% itu tadi nih kita ngelihat nih pasangannya nih, si adenin, guanin, sitosin, ya A, T, G, C ini yang kita lihat. Nah, si A, T, G, C ini atau polimorfisa nukleot tunggal atau SNP ini variasi urutan DNA yang terjadi ketika satu posisi gen berbeda dengan posisi gen di individu lainnya. Nah, ini yang biasa kita sebut alel ya. Nah, alel ini yang mempunyai frekuensi minimal 1% dalam kumpulan individu dalam populasi ini yang bikin kita unik. Yang bikin kok warna rambutnya bisa beda ya. Kok yang satu kurus, yang satu gemuk ya. Justru variasi genetik ini yang membuat setiap orang unik ya. Even kembar identik pun dia pasti akan berbeda karena pasangan asam basa yang 3 miliar itu pasti akan ada perbedaannya biarpun kecil, hanya 0,1%. Nah, yang kita lihat dari hasil pemeriksaan DNA yang bikin kita berbeda itu yang dibilangnya SNP atau SNP ya. Nah, di CSNP ini, kita sekarang mau bahas khusus tentang si diet dan nutrisi. Karena biasanya orang kalau udah periksa DNA kan pasti kenal, dok, saya udah periksa DNA. Pasti yang mau dilihat adalah DNA nutrisinya, DNA dietnya. Saya tuh cocok nggak sih makanan ini, pola makan seperti apa yang paling bagus buat saya ya. Karena apa yang jadi makanan buat seseorang, bagus nih buat saya ya tapi bisa jadi racun buat orang yang lain. Nah, itu semua blueprint yang udah kecetak di dalam DNA kita, tinggal kita lihat ya. Nah, si makanan ini ya, makanan kan banyak nih dari makronutrien dan mikronutrien ya. Kalau makanan lebih ke arah makronutrien, bagaimana dengan si karbohidrat, bagaimana dengan proteinnya, dengan lemak, dengan fiber. Kalau mikronutrien lebih melihat si mineral-mineral di dalam tubuh serta vitamin-vitamin ya. Namanya makanan pasti akan ada nutrisinya ya. Nutrisinya itu banyak banget ya. Di dalam pemeriksaan DNA Saren yang bagian health and wellness yang membahas khusus tentang diet dan nutrisi, ini kurang lebih ada sekitar 70 lebih traits yang membahas tentang makronutrisi dan mikronutrisi. Yang dilihat apanya sih? Yang dilihat itu adalah responnya terhadap kesehatan kita ya. Nanti di belakang ada contoh-contohnya biar nanti teman-teman di sini nggak bingung cara bacanya gimana ya. Karena dari pemeriksaan Asaren pada saat kita sudah download hasilnya di dalam eh, handphone kita, itu benar-benar udah dikasih tahu vitamin A apa sih deskripsinya. Kemudian gen yang diperiksanya apa, hasil kita apa ya, food source-nya apa ya. Nanti ini akan berkembang nih, karena penelitian juga berkembang dan Asaren itu punya tim develop sendiri yang selalu mengupgrade hasilnya. Jadi nanti jangan aneh teman-teman, kalau mungkin dalam waktu 2-3 bulan, kok hasil pemeriksaan DNA itu penjelasannya jauh lebih banyak di dalam aplikasi teman-teman ya. Tungguin aja nanti kabar baiknya. Karena nanti di sana itu udah benar-benar lebih targeted lagi. Kita nih kekurangannya atau SNP-nya atau polimorfismnya itu di bagian yang mana. Nah, kemudian rekomendasinya apa, makanannya apa, berapa gram, segala macam itu nanti akan ada ya. Nah, dari pemeriksaan tersebut yang kita memelihatkan respon terhadap kesehatan kita, performanya kita juga bagaimana karena nanti di dalam health and wellness ini akan ada juga sport genomik ya, nanti akan ada topik khusus khusus untuk tentang sport genomik. Jadi bagaimana dengan performa kita, performa olahraga segala macam ya. Nah, kali ini kita hanya bahas khusus untuk diet dan nutrisi ya. Nah, tadi kan saya bilang yang bikin unik itu adalah SNP ya, si SNP-nya single nukleotide polimorfismnya ya. Ini ada dibagi kurang lebih ada 3 genotype, ada 3 bagian, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ada yang SNP-nya kalau masuk kategori 1 meningkat atau lebih baik, kalau kategori 2 normal-normal aja nggak berefek
gitu ya, yang dibilang apa tipikal segala macam ya. Yang lebih kategori yang ketiga yang menurun atau lebih buruk ya. Ini semua yang akan dilihat adalah dari apa sih? Dari hasil kita. Ya, kita masuknya kata-katanya nanti seperti apa. Karena kita mau mencari mana yang paling cocok buat kita ya. Jadi sedikit nih gambaran ya. Gambaran apa sih bedanya mungkin kalau teman-teman sering dengar ya, ada yang bilang nutrigenomik, ada yang bilang nutrigenetik. Sebenarnya bedanya apa sih? Ada bedanya apa enggak? Oh, ternyata ada bedanya. Jadi bedanya gini, kalau namanya nutrigenomics, ini singkatan dari nutrition dengan genomics. Nah, kalau genomics kan adalah ilmu tentang gen kita, ya. Kalau nutrition ya udah segala tentang nutrisi dan kesehatan ya. Jadi kalau nutrigenomics itu adalah suatu studi yang mempelajari relasi antara human genome, antara gen kita dengan nutrisi dan kesehatan kita. Ya, nah tapi kalau nutrigenetics itu menggambarkan interaksi antara variasi genetik kita yang tadi si SNP itu dengan lingkungan termasuk nutrisi di dalam makanan. Dan dua-duanya ini yang kita mau lihat. Jadi kalau nutrigenomics itu kan dia mempelajari relasi nih antara gen kita dengan nutrisi atau makanan ya. Nah, larinya kemana nanti? Larinya ke antara gen dan diet regulation. Atau cocoknya makanannya seperti apa ya? Tipe dietnya seperti apa? Apakah kamu suka doyan nyemil, doyan snacking, sweet tooth gitu ya. Cocok nggak sih kalau makan yang banyak mengandung sereal, bread, and pasta ya? Apakah buah-buahan atau fiber gitu kita cocok makanan tersebut apa tidak? Atau kita cocoknya makanannya polanya bagaimana ya? Dan pola responnya, apakah respon terhadap karbohidrat kita nanti bikinnya malah tidak baik ya? Atau kalau kita lihat dari nutrigenomik itu dari gene dan diet regulation ya, kita mau melihat ini individualnya, ini kategorinya nih sehat atau obesitas. Karena gen yang tentang obesitas itu nanti juga nyambung nih ke makanan. Respon terhadap karbohidratnya bagaimana ya. Jadi ini hal yang dikombinasikan, ini yang dibaca di dalam pemeriksaan si DNA tersebut ya. Nah, yang dapat Asaren lakukan untuk mendukung kebutuhan nutrisi Anda, kan tadi si nutrigeneticsnya nih interaksinya antara variasi genetik dengan lingkungan itu dia udah kasih tahu ya sebagai pengetahuan dasar untuk mendukung kebutuhan nutrisi kita. Jadi kita dilihat susunan respon genetik terhadap pola makanan tertentu. Apakah tubuhnya komponennya makanannya bioaktif yang mempengaruhi penyerapan dan metabolisme yang berdampak ya. Nah, contohnya apa? Contohnya biar gampang ngomongin nutrisi. Tadi saya udah bilang ada makronutrisi dan mikronutrisi. Saya mau ngambil contohnya yang mikronutrisi dari vitamin dan mineral. Contohnya nih tentang vitamin A ya. Nama gen yang related dengan vitamin A itu adalah gen BCM01 ya. Nah, yang dilihat itu si alelnya. Nah, respon metabolisme vitamin A-nya nih baik apa buruk ya. Kalau dia ternyata homozigot TT seperti ini, oh ternyata dia metabolismenya responnya baik. Artinya hanya dengan makanan atau food source yang mengandung vitamin A, metabolisme vitamin A sudah cukup oleh tubuh kita. Tetapi kalau hasil alelnya gen dari BCM01-nya ternyata heterozigot C dan T, ini respon metabolisme vitamin A-nya kurang baik. Jadi artinya memiliki kecenderungan untuk kekurangan vitamin A. Jadi harus kita makan sumber fokus vitamin A-nya yang berbasis hewannya lebih tinggi ya. Kalau misalnya tidak suka atau kita ketemu sama pasien yang vegan. Kan kalau vegan, kalau kita ngomongin vitamin A, fokusnya sumber vitamin A berbasis hewan, kan nggak makan hewan nih ya. Berarti nanti larinya adalah ke suplementasi. Jadi nanti dari hasil pemeriksaan ini yang si nutrisi dan diet, kita bisa lihat mana yang gennya yang respon metabolismenya kurang baik. Artinya kita perlu disuplai lebih tinggi dari orang normal, bisa dengan makan makanan tertentu yang lebih banyak, atau juga ditambah dengan suplementasi. Nah, nanti ini hasilnya yang menentukan adalah genetik konselor atau dokter yang teman-teman datangi untuk memberikan
konsultasi dan memberikan rekomendasi lebih dalam lagi ya. Nah, semua yang saya katakan di sini ini buat teman-teman yang doyan baca ya, ini papernya sudah ada nih di bawah ya. Nah, papernya ini nanti teman-teman bisa lihat, bisa baca lebih lanjut kok. Ini kenapa sih encoding beta karoten 15,5 ini gennya ini ya. Jadi karena rata-rata nih buat teman-teman kolega-kolega dokter yang senang sama gen itu suka nanya, ini jurnalnya apa kok, kenapa kok vitamin A yang dibaca responnya gennya tersebut gitu ya. Nah, aplikasinya gimana? Kan tadi udah ngomongin bedanya nutrigenetik dan nutrigenomik ya. Nah, ini kita ini si dokter-dokternya yang sudah mempelajari atau genetik konsulen dari Asaren ya, dia yang akan membuatkan seperti resume untuk mengaplikasikan antara nutrigenetik dan nutrigenomik ya. Jadi gen-gennya ini kan dikelompokin dulu nih, mana gen yang dapat memicu penyakit terkait terkait diet. Nah, itu yang sudah diterjemahkan, nanti teman-teman bisa lihat di hasilnya ya. Nah, kemudian aplikasinya juga untuk apa? Menganalisa respon sel terhadap paparan lingkungan. Jadi, kalau teman-teman yang sudah sering ikut genetik one-on-one, saya selalu bilang genetik itu pegang peranan sekitar 15%. 80%-nya yang lebih besar itu adalah dari lingkungan. Ya, sisanya yang 50% nggak tahu. Karena mutasi, mungkin karena radiasi dan segala macam ya. Jadi pengaruhnya lebih besar mana antara si genetik dengan respon lingkungan? Terang lebih besar respon lingkungan. Karena kenapa? Karena kalau namanya si genetik kan udah nggak bisa dirubah nih, namanya blueprint, udah cetak birunya begitu. Yang bisa kita kerjakan apa? Oh, gen yang kurang baik, yang tadi ada SNP-nya, bagaimana cara mengcover, mencegah, menghindari supaya tidak kejadian. Contohnya apa? Ibaratnya gampangnya gini, kulitnya ada luka nih, biar orang nggak kelihatan nih kulit yang bopeng, kan pakein baju yang bagus ya. Epigenetiknya yang bisa kita rubah, lingkungannya yang kita bisa rubah ya. Makanya penting sekali dokter-dokter ini dia akan apa ya, menggabungkan antara blueprint hasil pemeriksaan DNA dengan medical check up-nya. Kalau udah ngomongin pemeriksaan DNA yang khusus untuk makanan ya, nah kita juga harus melihat current condition, enggak cuma melihat cetak birunya doang, tapi current conditionnya bagaimana? Karena kan lingkungan juga mempengaruhi nih. Nah, kalau misalnya dia ternyata dari gennya ada lactose intolerance, artinya tubuhnya secara genetik kemampuan untuk mengolah gula yang ada di dalam susu tidak bisa. Nah, apakah kita lihat dia memberikan alergi atau enggak? Sekarang kan di laboratorium ya, itu kan banyak nih ada pemeriksaan food sensitivity test yang untuk melihat bagaimana respon tubuh kita terhadap makanan tertentu, apakah memberikan impact yang nyata, apakah bikin gatal, apakah bikin bloated, apakah bikin fatigue segala macam ya. Nama pemeriksaannya adalah IgG food intolerance atau food sensitivity, banyak ya. Bisa dikerjakan, even Asaren juga bisa mengerjakan ya. Nah, dari situ nanti dikawinkan, dilihat contohnya seperti apa. Karena blueprint yang ada akan bisa diperbaiki ya, bukan berarti nanti DNA-nya berubah, tidak. Jangan salah ya teman-teman, DNA-nya tidak akan berubah, tapi responnya, karena kita mau dapat respon yang baik dengan cara kita memperbaiki environmental. Bukannya memperbaiki lingkungan dengan nanam pohon, bukan. Tapi memperbaiki respon tubuh kita terhadap pola diet dan pola nutrisi yang memang agak kurang baik di kita ya. Nah, itu yang akan kita lihat. Jadi dia akan mengembangkan mekanisme proteksi melalui pola diet. Nah, studi-studi ini udah banyak ya, kategorinya udah besar, skalanya udah besar ya. Jadi semuanya nanti dianalisa ya. Nah, contohnya gini, kan teman-teman udah bikin screening genetik nih, periksa DNA ya. Nah, kalau ngomongin nutrisi dan diet, ini nih yang dilihat banyak banget loh ya. Respon terhadap karbohidrat, respon terhadap protein, terhadap lemak, vitamin-vitamin aja udah berapa macam ya. Terus kemudian mineral.
kalsium, zat besi, sensitivitas terhadap garam, sensitivitas terhadap kafein, apakah si kopinya bikin kita nervous, apakah metabolisme kopinya baik atau tidak, ya, terus kemudian respon terhadap oksidatif stres, ya. Nah, dari semuanya ini, kayak contohnya gini, kalau respon terhadap karbohidrat, ya, kita mau ngelihat gimana, yang kita lihat itu ada tiga kurang lebih, ya, indeks glikemik sebagaimana, glycemic load atau muatan glikemik bagaimana, dan juga laktosa. Laktosa di sini bukan berarti nanti nggak bisa minum susu, bukan. Tapi kan kalau laktosa kan adalah molekul gula dalam susu, ya. Nah, si molekul gulanya itu yang masuk ke dalam kategori respon terhadap karbohidrat. Karena kenapa? Karena nanti gennya, saya nggak hafal, ada banyak banget ya. Saya juga suka nyontek, nggak hafal kalau kita ngafalin gennya, ya. Respon terhadap karbohidrat itu gennya gen apa, ya. Ada satu gen yang lumayan banyak yang dibilang gen favorit, ya, kalau anak-anak suka bilang ini gen favoritnya Dokter Catherine nih, FTO, ya, karena dia akan melihat terhadap respon terhadap karbohidrat, kemudian respon terhadap protein, dan juga nanti disambungin ke beberapa penyakit mulai dari diabetes, obesitas, segala macam itu nyambung ke sana, ya. Nah, dari hasil screening genetiknya ini kita mau melihat, oke, porsi makannya tuh gimana, ya, sumber makanan yang baik apa, kayak contohnya tadi tuh vitamin A ternyata responnya nggak bagus nih, ya, ternyata responnya metabolismenya kurang baik, makanya food source-nya apa, nanti dikasih tahu nih, dari hewani sekian gram, bahan makanan A mengandung vitamin A-nya berapa IU atau berapa miligram, itu nanti kelihatan di sana, ya. Jadi nanti yang akan dikasih rekomendasi itu mulai dari apa, porsi makan, sumber makanan, jenis dan jumlah lauknya, porsi minyaknya berapa yang disarankan, buahnya seberapa, jenis cemilan, snacking yang paling bagus seperti apa, ya. Terus rekomendasi produk susu, apakah bisa minum susu yang bahannya dari dairy, ya, ataukah nggak bisa minum susu yang bahannya dari dairy, harus dari protein yang lain, misalnya dari kacang-kacangan gitu, ya. Nah, terus kemudian kalau ngomongin si kafein yang tadi itu, sehari itu bisa berapa gelas sih minum kafeinnya, jenisnya apa, karena kopi kan jenisnya banyak nih, ada yang americano, ada yang espresso, itu jenisnya kan beda-beda. Jumlah kafeinnya juga beda. Even di dalam teh dan di dalam coklat juga ada kafein, tapi lebih kecil, ya. Nah, nanti di situ akan kelihatan rekomendasi untuk asupan kafeinnya hariannya berapa, ya. Dan di kategori di mental healthness itu juga ada sensitivitas pada kafein, tetapi yang dilihat adalah minum kopi bikin cemas apa enggak. Karena ternyata ada gennya loh, kalau kita minum kopi bikin cemas, ya. Nah, terus kemudian kalau kita ngomongin si vitamin juga akan ada rekomendasi suplemen seperti apa, ya. Jadi ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 macam ini yang akan diberikan oleh genetic counselor teman-teman untuk, ya udah, ini yang harus kita kerjakan gitu, ya. Even though di sana sudah tertulis, cuman kan banyak banget nih. Kadang-kadang, ayo pada doyan baca nggak nih? Yang udah pada tes, dibaca nggak satu persatu? Dilihat nggak isinya apa, ya? Karena sebenarnya itu sudah ada semua di sana. Tinggal kita baca, tinggal kita follow, ya. Tapi tetap biar teman-teman lebih nyambung lagi, ya, ya harus melakukan konseling kepada genetik konselor yang dipilih, ya. Oke. Nah, ini dari aplikasi, ya. Aplikasinya itu ada namanya 360 DNA. Itu DNA-nya, traits-nya yang dilihat itu lebih dari 360, ya. 360 ini termasuk 230 plus something itu ada penyakit-penyakit, ya. Nah, jadi kita mau melihat wawasan genetik secara pribadi dari asupan dari aspek mental, fisik, kemudian masuk ke dalam diet, nutrisi, pola tidur, sampai olahraga untuk capai kesehatan yang optimal, ya. Nah, kategori screeningnya tuh banyak banget. Ini adalah kategori yang untuk penyakit, ya. Penyakitnya itu udah ada berapa kategori gitu, ya. Ada 17 kategori kalau saya nggak salah, ya. Dan fitur-fiturnya di dalam sini pada saat kalian sudah klik, ya, nanti ada masuk, ada kalau interaktif, kita mau melihat kulit kita bagaimana, ya, risk factornya apa, komplikasinya apa, ini udah ketulis semua di sini, ya. Terus kemudian highlighted result. Jadi kalau misalnya
kan dibagi-bagi nih, mau lihat sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini bagian mana nih yang jelek? Ya udah tinggal dilihat aja. Ada yang unfavorable, yang jadi highlight buat kita karena hasilnya merah, dan yang favorable, yang oh udah ini mah bagus ya. Jadi nanti teman-teman tinggal buka aplikasinya, tinggal klik lihat dari yang mana. Karena fitur-fiturnya udah masuk semua nih. Edukasinya apa, kemudian juga di sana ada health tracker dan telehealth juga. Jadi gampang banget kalau udah masuk ke sini ya. Nah, kategorinya apa aja nih? Kategorinya nih ada 3 kategori besar sebenarnya ya. Kalau di yang kita karena kita bahasnya diet dan nutrisi, ini 2 kategori yaitu diet dan nutrisi dan subkategorinya ini sampai ke pola tidur loh. Jadi ada pola tidur dan pola dietnya ya. Kemampuan untuk menurunkan berat badannya gimana? Kita ini punya gen gampang naik, gampang turun apa enggak ya? Terus terus kemudian ada alcohol fast reaction ya. Nah, apakah kita minum alkohol terus nanti mukanya bakalan merah atau enggak ya? Terus bagaimana dengan sifat dengan proses detoksifikasi kita? Apakah kita termasuk emotional eating dependence? Waduh, kalau udah kesel, udah greget, udah sebel, larinya ke makanan ya. Nanti kelihatan semua di sana ya. Bagaimana penyerapan lemaknya, metabolismenya, penyimpanan lemaknya? Apakah lemaknya bisa disimpan untuk tenaga ya? Atau lemaknya fat storage-nya tidak bisa diolah menjadi tenaga? Lah, ya udah jadi gemuk gitu ya. Nah, kita juga lihat di sini sensitivitas insulinnya bagaimana. Jadi subkategorinya ini banyak banget ya di sini. Nah, terus kemudian kita ada preferensi alergi dan intoleransi makanan ya. Kan ada orang yang suka sama sayur pahit. Mau makan pare, enggak pahit. Makan sayur daun pepaya bilangnya enggak pahit, enak-enak aja. Tapi ada yang, ih pare kok doyan, pare kan pahit gitu ya. Nah ternyata persepsi rasa pahit juga ada gennya. Jadi nanti kita bisa lihat di sana. Nah kalau ternyata si pasien kita atau teman-teman ternyata gen persepsi rasa pahitnya tinggi, berarti kan waduh, pahit sedikit aja udah berasa nih. Nah, berarti kita bisa mengganti jenis sayuran lain yang tidak terlalu pahit. Itu yang pertama. Atau kan tadi sih dibilang karena kolagen itu kan cuma 15% nih kurang lebih. Sisanya kan lingkungan yang 80%. Kalau dari kecil udah dibiasain makan rasa pahit, lidahnya sudah beradaptasi, dia bisa menerima rasa pahit. Dia bisa makan sayur singkong, sayur daun pepaya, padahal si gen yang untuk rasa pahitnya tinggi gitu ya. Nah, itu yang dibilang tadi lingkungan lebih banyak mempengaruhi dari lifestyle kita ya. Nah, persepsi garam juga gimana? Kan ada orang yang doyan banget asin gitu ya, makan, oh ini mah kurang asin. Buat saya mah udah cukup asin. Tapi kok buat teman saya kok ini mah kurang asin, selalu nyari-nyari tambahan garam ya. Nah, persepsi-persepsi ini yang memang ada di dalam gen kita ya. Nah, dari nutrisi sini ada 3 kategori subkategorinya. Makronutrien yang tadi kita udah bahas nih di depan. Respon terhadap karbo, terhadap fiber, terhadap lemak tak jenuh tunggal, monounsaturated fatty acid, saturated fatty acid ya. Respon terhadap lemak juga ada, protein juga ya. Nah, mineralnya ada kalsium, metabolisme tembaga, zat besi, magnesium, fosfat, garam, selenium, dan zinc di sini ya. Nah, kalau ternyata dari sini metabolismenya ada yang kurang, berarti ya udah kita bisa add on, kita bisa tambahkan, mau bentuknya suplementasi atau bentuknya makanan ya, karena nanti food source-nya ada di sana ya. Dan juga bagaimana dengan vitamins dan antioksidannya di sini juga kelihatan ya. Nah, nih tadi yang dibilang. Jadi nanti teman-teman tuh akan dapat 2 report nih. Yang report pertama karena sudah install di apa namanya di handphone di aplikasi kan tinggal lihat ya, tinggal klik baca satu persatu ya. Dan ini juga kalau di aplikasi nanti akan kelihatan nih hasil kita bagaimana gennya yang diperiksa apa dan genotype-nya apa, alelnya apa ya. Terus masing-masing penjelasannya ada tinggal diklik aja dia akan nyambung terus ya. Nah, ada juga resume yang dikasih dalam bentuk PDF.
Nah, resumenya ini kalau kalian ngambil yang 360, ini resumenya kalau di print aja tuh bisa 100 halaman. 99 sampai ini lihat nih yang contohnya di sini adalah 104 ya. Dan ini udah apa? Ini udah merupakan resume ya, udah langsung kelihatan. Cuman tidak ada deskripsinya karena deskripsinya ada di dalam aplikasi di handphone teman-teman ya. Jadi contohnya ini cardiovascular disease-nya seperti apa, oh responnya seperti ini. Karena nanti ada scoring and respond guide-nya itu udah kebaca di sininya, jadi udah nggak usah pusing ya. Ini kok saya jelek apa bagus, nanti tinggal ngintip aja yang di bawahnya ada ya. Nah, oke. Ini penjelasan dari saya. Ini nanti bagiannya marketing nih kalau untuk jelasin produk line up-nya ya. Oke, saya stop di sini ya. Saya kembalikan ke Karina. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Catherine. Wow, selain sudah ada beberapa ya di kolom chat juga sudah ada beberapa teman-teman ya, Dok ya, yang bertanya ya. Gitu. Cuman sebelum jumping ke teman, Kita mau jawab dulu yang dari ini, dari chat, kolom chat, atau pertanyaan yang masuk via email. oh ya, baik. Sebelum kita jumping ke pertanyaan yang sudah masuk via chat, mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang memang sudah direkap oleh tim Asaren yang sudah ada melalui form nih. Jadi kebetulan kemarin dari tim juga di balik layar sudah merekap nih ya beberapa pertanyaan terkait topik yang akan dokter sampaikan gitu, Dok. Dok, ada pertanyaan menarik sebelum saya ingin dokter menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Boleh nggak sih dok sebenarnya dokter menceritakan pengalaman dokter Catherine menangani pasien yang dalam konteks nutrisi ini gitu? Mhm. Oke, jadi karena saya lebih bergerak di bidang functional medicine ya. Jadi kalau functional medicine itu kita melihat pasien itu sebagai justru center pointnya adalah di pasiennya, bukan di disease-nya ya. Jadi bagaimana kita memberikan konsultasi dan memberikan arahan sesuai dengan apa yang memang paling bagus buat dia, bukan paling bagus secara keseluruhan. Ini yang lebih dibilang apa mau dibilang precision medicine boleh, kemudian dibilang lifestyle medicine juga boleh ya. Nah, dulu dulu kalau kita belajar di kedokteran konvensional itu kan diajarkan hanya secara global ya. Tapi ternyata ilmu berkembang, ternyata ada pemeriksaan DNA yang pada saat nanti kita sudah tahu bagaimana tentang si DNA di dalam tubuh kita dan kita menerapkan apa yang kurang itu ternyata hasilnya lebih baik ya. Jadi saya mengawinkan antara pemeriksaan DNA dengan current medical check up ya, tes darah kan kita kan rutin nih, mungkin 1 tahun 2 tahun sekali yang medical check up ya. Kemudian kalau misalnya ada beberapa penyakit tertentu yang harus mungkin periodic blood test untuk dipantau ya, misalnya contohnya diabetes apa segala macam ya. Pada saat sudah dikawinkan dari pemeriksaan blueprint atau genetiknya dengan current medical check up atau current condition kita dan kita menjalankan lifestyle-nya sesuai dengan apa yang tertulis because itu semua adalah analisa dari tubuh kita ya. Dan ternyata hasilnya proses penyembuhan, proses goal yang mau dicapai, misalnya pasiennya datangnya untuk slimming ya, dan kita udah tahu nih responnya segala macam. Terus kita kasih tahu ini Bu, ini unlocking your DNA. Saya selalu bilang yuk kita unlocking your DNA, kita lihat nih apa sih yang ada SNP-nya, bagaimana cara mengcounternya ya. Nah, ternyata buat di pasien itu hasilnya lebih bagus dan lebih permanen gitu. Tinggal balik lagi ke kliennya. Kan kalau saya selalu ngomong the real doctor is not me, but you. Saya udah ngoceh nih panjang lebar nih konsultasi DNA lebih dari sejam, sometimes 2 jam gitu ya. Lah kalau dikerjain, kalau nggak dikerjain kan tetap aja hasilnya nggak akan ada berubah
gitu. Jadi ini penting banget komunikasi antara kita sebagai dokter dengan si pasiennya ya. Bagaimana caranya kita memberikan ajaran, memberikan respon, memberikan rekomendasi supaya pasiennya tinggal follow ya dengan bahasa yang semudah mungkin, yang dimengerti ya. Kalau bahasanya terlalu tinggi juga kasihan nanti pasiennya nggak nangkep gitu ya. Nah, makanya begitu saya tertarik, saya mempelajari, ternyata wah saya menangani pasien kalau udah ada hasil DNA-nya itu cepet banget, enak gitu ya. Buat sayanya juga nggak buang-buang waktu, buat pasiennya juga hasilnya jauh lebih akurat buat dia. Itu pengalamannya. Nah, mungkin nanti boleh minta sama teman-teman dokter yang hadir di sini, barangkali ada yang sudah mengerjakan, jadi bagaimana pengalaman mereka gitu. Oke, Oke, baik dok. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah kalau gemuk sejak kecil susah kurus dok? Banyak faktor pertanyaannya ya. Apakah kalau gemuk sejak kecil susah kurus? Banyak faktor ya. Again, DNA only rolls about around 15%, environment yang lebih ke 80% ya. Ibaratnya gini, analoginya biar gampang ya. Anak yang lahir dari keluarga baik-baik, tapi dibesarkan oleh keluarga penjahat. Nah, anaknya kan jadi jahat nih, karena ngikutin contohnya, ya, contohnya yang kelihatan di depan mata. Nah, gen kita, biarpun gennya ternyata gennya kurus, ya, tetapi dari kecil udah dijejelin terus segala makanan dijejelin sama orang tuanya, segala apa nggak pakai takran begitu dia suka dijejelin terus berarti polanya kan udah kebentuk nih makannya jadi banyak hanya suka jenis makanan tertentu. Nah itu justru bisa merubah ya, merubah yang tadinya harusnya gennya itu nggak bisa gemuk tapi karena pola hidupnya seperti itu jadi gemuk ya. Nah, apakah kalau gemuk sejak kecil susah kurus? Lihat lagi. Nah, makanya pentingnya di sini mengawinkan antara gen yang ada juga dengan kondisi pola asuh, tumbuh kembang, dan juga lingkungan. Itu yang paling penting ya. Oke. Oke, baik dok. Lalu dok, mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan nih dok, karena ada pertanyaan nih dari salah satu peserta kita. Dok, boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya hasil DNA-nya itu tuh kayak gimana gitu? Mm-mm. Hasil Dari, DNA-nya seperti apa? iya. Mungkin slide yang Oke, saya tampilkan ini ya. Sebentar. Nah, jadi kalau teman-teman ambil yang laporan 360 ya, itu ada 3 kategori besar sebenarnya ya. Jadi kategorinya itu ada yang khusus penyakit, kemudian ada yang mental health ya. Jadi kalau mental health itu personality, kita tuh tipenya tipe gampang terima kritik, rendah diri, hati-hati, atau justru introvert segala macam ya. Dan satunya lagi adalah laporan DNA tentang yang diet dan nutrisi. Jadi laporannya itu sebenarnya ada 2 macam ya. Yang satu kita lihat dari hasil aplikasi itu udah nanti tiap orang kan akan install nih di dalam handphonenya. Nanti kita tinggal bisa baca. Jadi penjelasannya di sana sudah lengkap semua. Yang kedua, report berupa PDF, berupa resume, biar gampang nyarinya ya. Cuman ini jadinya 100 halaman lebih gitu. Jadi mesti bolak-balik sendiri gitu ya. Jadi reportnya hasilnya seperti apa? Nah, supaya lebih tahu, nanti boleh mungkin yang tanya untuk melakukan pemeriksaan DNA, karena nanti di sana benar-benar jelas ya. Kita lihat mana yang bagian yang high risk ya, yang warnanya merah. Begitu diklik gambar di kepala, oh ternyata penyakitnya apa, namanya apa, deskripsinya nih kan udah kelihatan di sini. Deskripsinya apa? Apa sih kalau emfisema itu artinya apa? Hasil saya bagaimana? Prediction risk saya terhadap emfisema gennya ada apa enggak? Hasil genetiknya apa dan juga gen-gennya yang terlibat apa. Jadi nanti bisa lihat dari situ ya. Oke. Oke, baik dok.
Dokter, ini ada pertanyaan dari teman kita yang mungkin juga sudah melakukan tes DNA di Asaren ya sebelumnya, dan ini menarik banget mungkin buat teman-teman yang baru join dan baru mau tahu nih sebenarnya manfaat tes DNA itu apa. Saya rasa pertanyaan ini tuh menjadi salah satu pertanyaan yang mungkin sangat menarik nih untuk kita ulas bersama. Pertanyaannya seperti ini, Dok. Saya telah melakukan screening DNA dengan Asaren dan memiliki resiko cukup tinggi terhadap jerawat serta PCOS. Sejauh ini, dairy product, fried food, dan high food jadi trigger utama bagi jerawat dan siklus haid saya. Kira-kira bagaimana sih, Dok, sebenarnya aturan batas konsumsi saya terhadap makanan tersebut? Apakah hanya boleh seminggu sekali kah, ataukah ada saran diet lain? Terima kasih, dokter. Oke, jadi di sini pentingnya peran pemeriksaan medical check up atau pemeriksaan darah ya. Karena again saya ulang lagi ya biar biar ingat. Kan gennya itu prediction risk 15% tapi sisanya lingkungan. Oke, kita bahas dari ini. Resikonya cukup tinggi jadi jerawat dan ada PCOS. Kalau jerawat dan PCOS berarti masalahnya adalah di hormonal, hormonal imbalance ya. Hormon kan banyak, ada ratusan di dalam tubuh kita. Hormon apa yang nggak balance? Gimana cara tahunya? Harus melakukan pemeriksaan hormon dari mana? Dari lab ya. Kalau biasanya, kalau PCOS ini ada dua kategori hormon yang berperan. Hormon insulin yang untuk metabolisme gula dan satunya lagi adalah hormon wanita, estrogen, progesteron segala macam ya. Nah, untuk mengetahui kadar hormon estrogen, progesteron, dan insulin, kan kita tidak bisa melihat levelnya dari pemeriksaan DNA. Makanya perlu melakukan pemeriksaan di laboratorium untuk melihat kadar-kadarnya seperti apa. Jadi, setelah tahu, oh oke, saya ternyata prediction risk terhadap jerawat dan ada PCOS-nya tinggi. Oke, current condition saya bagaimana sekarang? Oh, ternyata hasil dari pemeriksaan insulin saya bagus. Insulinnya tidak resisten ya, bahkan sensitif. Kemudian ternyata hasil pemeriksaan estrogen, progesteron, atau hormon wanita saya yang lainnya bagus ya. Berarti kondisi PCOS yang ada di gennya tidak keluar di dalam tubuhnya ya. Current condition dia sekarang tidak ada PCOS-nya karena kalau PCOS itu sudah merupakan diagnosa ya. Nah, terus kemudian kan ada rekomendasinya. Oke, kalau PCOS, jerawat, biasanya ada trigger food. Trigger foodnya nggak jauh-jauh dari dairy food, fried food, high GI food ya. Nah, dilihat di sini bagaimana kondisi tubuhnya, apakah ada food sensitivity. Bisa dua caranya. Yang satu paling gampang melakukan pemeriksaan food sensitivity di laboratorium atau kita melakukan journaling. Tiap kali, oke, hari ini hari Rabu, saya minum susu sapi 250 cc ya. Kemudian saya makan kentang goreng ya, satu mangkok. Oke. Hari kedua apa makannya, hari ketiga apa makannya, hari keempat apa makannya, kemudian di journaling ya. Nah, kemudian karena ini kan mau cari related dengan jerawat. Hari keberapa saya timbul jerawat? Apakah dengan saya makan dairy food setiap hari saya bikin jerawat atau bikin simptom yang lain ya. Jadi journaling itu kalau misalnya pasiennya belum mau melakukan pemeriksaan food sensitivity di laboratorium, kita ajarin untuk melakukan food journaling. Jadi observasi ya, observasi dengan makanan-makanan yang kira-kira bikin jerawat dan bikin PCOS itu dia alerginya kemana atau yang bikin penyakit, bikin simptom keluarnya itu yang mana ya. Karena kenapa? Trigger utama dan siklus haid ya. Siklus haid itu nggak cuma dari makanan aja gitu ya, imbalance hormonal itu yang paling berperan ya. Nah, aturan dan batas konsumsi terhadap makanan tersebut kita tidak hanya bisa melihat dari pemeriksaan DNA saja karena again we have to combine nutrigenetik, nutrigenomic, we have to combine dengan juga pemeriksaan medical check up atau pemeriksaan hormonal current condition karena yang paling penting adalah the current conditionnya gitu ya. Semoga ini ngejawab karena ini sebenarnya banyak apa namanya pertanyaan yang umum ditanyain sama pasien-pasien yang sudah melakukan pemeriksaan ya.
Oke, berarti itu salah satu pertanyaan yang cukup umum ya dok bagi orang Yes, awam mungkin seperti saya ini betul. untuk bagaimana sih sebenarnya jalan keluarnya dari permasalahan yang tadi Iya, ditanyakan gitu ya dok ya. iya. Dan mungkin salah satunya adalah langkah pertamanya adalah tes DNA tadi. Pun dengan itu bisa membantu diri kita juga ke dokter dan dokter juga mempunyai apa ya suatu map untuk membaca tubuh kita tuh perlu apa sih Betul, sebenarnya gitu betul ya dok ya. sekali, betul. Iya. Mhm. Oke, Dok, ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya cukup bagus nih dari form yang sudah diisi oleh teman-teman. Mhm. Dok, bisa nggak sih Dok dicontohkan atau satu pengaturan makan, porsi atau jenis makanannya apabila sudah diketahui profil genetik seseorang, seperti preferensi rasa, kemampuan absorpsi zat-zat makanan tertentu, kayak gitu-gitu. Mhm. Silakan. Oke, saya coba ke slide yang ini ya. Oke. Nah, kurang lebih ya. Nah, ini dia slide-nya. Ini kan adalah hasil dari pemeriksaan diet dan nutrisi ini segini banyak ya. Kan yang diminta pengaturan porsi makan. Contohnya, misalnya respon terhadap karbohidratnya bagus. Artinya berarti pada saat makan karbohidrat dirubah jadi energinya oke ya. Biasanya pasien-pasien yang respon terhadap karbohidratnya bagus, merubah eh, apa namanya si karbo yang disimpan menjadi energi cenderung untuk tidak gemuk ya. Nah, nanti kita lihat satu persatu dari mana. Kan ini respon terhadap karbohidrat, protein, dan lemak ini kan adalah makronutrisi nih. Nanti dilihat dari hasilnya kan, tadi kan katanya kategorinya ada 3 nih kategori. Saya coba buka lagi ya slide-nya. Nah, yang ini. Nih, apakah kategori yang meningkat lebih baik, tidak berefek, atau menurun ya? Nah, kalau misalnya contoh terhadap respon terhadap karbohidratnya ternyata dia baik ya, dan berpengaruh terhadap kemampuan tubuhnya untuk merubah atau mengolah si karbo yang masuk menjadi energi. Nah, kira-kira kan kalau di dalam ini kita pakainya kira-kira karena kenapa? Banyak faktor yang harus dilihat ya. Apa aja sih yang dilihat? Jenis karbohidratnya. Kan kalau karbohidrat kan ada karbo simpleks dan karbo kompleks ya. Kemudian yang selalu harus kita lihat adalah current condition. Lagi-lagi current condition. Apakah pasiennya healthy, tidak ada penyakit, atau pasiennya yang nanyanya ini sudah ada diabetes sekarang. Otomatis nanti ngasih taunya kan beda. Ngasih tahu pasien yang tidak ada diabetes dengan kondisi seperti tadi pertanyaannya, dengan pasien yang ada diabetes. Biarpun dia punya respon terhadap karbohidratnya bagus, tapi kalau sudah ada penyakit tertentu kan pasti ini akan beda ya. Nah, jadi makanya kenapa kalau preferensi rasa, kayak tadi saya bilang, ini ternyata gen yang untuk rasa pahit. Rasa pahitnya itu ternyata dia gennya tinggi. Jadi apa namanya sedikit aja dia ngerasain pahit. Tapi karena udah kebiasaan dari kecil dijejelin makanan yang pahit, oke-oke aja nggak masalah ya. Nah, seperti itu memang kita akan melihat preferensi rasa segala macam kemampuan absorpsinya ini kita hanya lihat oh oke gennya seperti ini seharusnya hasilnya begini. Kita tanya apa pasiennya ya. Bu, ini sebenarnya ibu nggak doyan pahit. Gennya tuh bilang ibu tuh nggak tahan sama makanan pahit. Gimana Bu kalau makan pare sama itu? Saya suka kok, oke nggak masalah. Ya sudah, berarti kan itu satu sudah gugur dalam tanda kutip, ya. Antara si gen dengan apa yang dia rasakan itu nggak sinkron ceritanya, ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita memberikan pengaturan makanan itu mesti benar-benar balik lagi kita wawancara sama si pasiennya. Contohnya seperti apa? Jadi tidak bisa dibuatkan standar, tidak bisa dibuatkan preferensi semuanya sama template, nggak bisa. Kita benar-benar harus melihat satu persatu pasiennya ya. Nah, kalau di functional medicine ini udah takarannya itu udah bukan berapa gram gitu ya. Jadi kita pakai takaran yang paling gampang, handful gitu ya, satu mangkok, satu gelas gitu. Terus kemudian juga pembagian antara karbo, lemak sama si proteinnya itu kita lihat dari kita juga harus melihat dari komposisi tubuhnya dia ya. BMI-nya bagaimana gitu ya. Kalau misalnya pasien yang nanyanya begini, dia udah datangnya udah obes, BMI-nya 30 ya otomatis juga kan penjelasan tentang pengaturan makanannya pasti akan berbeda gitu.
Ya. Baik, terima kasih dokter. Dokter, kalau begitu saya izin membacakan pertanyaan dari kolom chat. Namun mungkin ini aku sambil boleh share screen juga ya dok ya? Ya, silakan. Mm, baik. Siap. Ya, ada pertanyaan dari kolom chat. Dok, sebaiknya kapan sih melakukan tes DNA? Gitu. Menurut dokter gimana nih dok? Sebaiknya kapan sih kita melakukan tes DNA dok? Saya punya pasien terkecil 2 tahun. Saya Dua punya tahun. pasien tertua, you know berapa? 94 tahun. Asli, Wow. si Oma 94 tahun mah anaknya yang kepo. Enggak, pokoknya mama saya mesti diperiksain DNA, ya sudah gitu ya. Nah, jadi gini, kan yang kita ambil itu kan adalah materi genetik di dalam bukal sampel ya. Kan kalau ambil DNA itu ada yang dari bukal sampel, ada yang dari saliva, ada yang dari darah ya. Nah, kalau anak-anak itu kan tunggu dia bertumbuh berkembang, istilahnya materi genetiknya matur ya. Sebenarnya dari usia 6 bulan pun sudah bisa diambil. Tetapi lihat lagi masing-masing lab itu punya boundaries ya. Nah, boundariesnya kan tergantung dari alat, tergantung dari regen, tergantung dari caranya mereka mengolah, mengekstrak materi genetik yang dikumpulkan dari sampel ya. Jadi biar gampang, ya udah paling kecil mah 2 tahun aja. Tapi saya pernah melakukan pemeriksaan kepada anak yang usia 6 bulan. Waktu itu memang secara fisikal sudah kelihatan ada kelainan ya, kelainan dari lahir ya. Nah, sampelnya waktu itu dari bahannya adalah bukal swab karena kan baik nih bukal swab saya kirim ke Singapura. Waktu itu belum di Indonesia belum ada nih apa namanya satu lab yang bikin DNA belum ada. Jadi masih dikirimnya ke Singapura. Yang dilihat adalah lebih ke arah apa? Lebih ke arah ini sebenarnya untuk kelainan genetik karena memang si bayinya tersebut sudah ada kelainan genetik ya. Tapi kalau misalnya di Asaren sendiri ini sih 2 tahun ya batasannya ya untuk dilakukan pemeriksaan DNA minimal di 2 tahun karena 2 tahun itu menurut saya memang udah firm dia punya materi genetiknya udah matur jadi udah nggak akan berubah segala macam gitu ya dan yang tertua sih yaitu tadi saya punya yang 94-an ya. Nah, apakah eh, si tesnya ini bisa berubah ya. Apakah cukup 1 kali tes DNA untuk seumur hidup ya? Sebenarnya ya, pemeriksaan DNA cukup 1 kali seumur hidup. Masalahnya, tapi ada tapinya nih ya, biarpun pemeriksaannya 1 kali. Masalahnya kan tadi udah dibilang tuh, pasangan DNA kita tuh 3 miliar. Belum ada di dunia ini yang sanggup mengekstrak dan menerjemahkan 3 pasangan miliar si DNA tersebut. Jadi makanya kenapa kok banyak banget perusahaan-perusahaan yang ini A periksa DNA ini, B periksa DNA ini, C periksa DNA ini ya. Nah, penelitian terus bertambah, materi genetiknya terus banyak yang bisa diekspos itu yang akan bertambah. Jadi kalau dibilang pemeriksaan tes DNA cukup 1 kali seumur hidup itu benar banget ya. Nah, apakah perlu diulang? Kalau saya melihat, kalau mau diulang, oke, ini yang ini pemeriksaan trade A ya, udah pernah belum? Ya, kalau zaman dulu ya, contohnya saya gini, saya tahun 2000 berapa? Kayaknya sebelum 2010, 2000, 2004, 2005, pertama kali saya lupa deh, pokoknya saya melakukan pemeriksaan DNA itu di Korea, kemudian ada periksaan vitamin D, ya. Vitamin D-nya itu belum pakai gen VDR. Ya, gennya gen apa tuh? Aku udah lupa. Dibilang nggak masalah nih, nggak ada polimorfisme ya. Terus kemudian saya taking vitamin D tiap hari itu cuma 400 karena waktu itu kan juga rekomendasinya cuma 400 ya. Nah, tapi belum ada lab pemeriksaan vitamin D yang di lab. Jadi kita belum tahu nih. Nah, terus kemudian di atas 2010 dari Australia itu namanya Smart DNA saya melakukan pemeriksaan tes DNA lagi dan ternyata di situ vitamin D saya yang tadinya awalnya saya nggak ada SNP, sekarang ada SNP. Katanya metabolisme vitamin D-nya saya jelek. Nah, itu kan berarti kan saya sudah 2 kali melakukan pemeriksaan DNA di 2 vendor yang berbeda.
Tapi karena gennya beda yang diperiksa, hasilnya beda. Nah, makanya kalau sekarang sih di atas 2010 kayaknya yang si genom segala macam udah lebih bagus ya Bang, datanya juga udah lebih bagus, jurnalnya udah lebih ini. Jadi biasa udah sekarang seingat saya setelah di atas 2010 sih hasil pemeriksaannya udah jauh lebih bagus. Gitu. Jadi satu Oke. kali iya, tapi nggak apa namanya, bisa aja kita ulang kalau misalnya gen yang di perusahaan A punya, di perusahaan B nggak punya, kita bisa ulang. Oke, Gitu. oke, baik. Terima kasih, dokter. Oleh karena itu, mungkin untuk teman-teman yang sudah join di seminar pada malam hari ini, khusus buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu, dan seperti apa yang dokter Catherine juga sudah jelaskan tadi, kita pengen ngasih reward nih buat teman-teman yang join, di mana teman-teman bisa cobain nih tes DNA Asaren. Di sini kita kasih 3 paket, yang mana 360 DNA kita plus konsultasi 30 menit dengan dokter pilihan teman-teman itu hanya di angka 3 juta saja. Lalu untuk buat teman-teman yang join yang penasaran mau kasih nutrisi seperti apa sih yang cocok sebenarnya buat anaknya, itu kita punya ada Asa Prodigy plus konsultasi 30 menit juga nih dengan dokter yang teman-teman pilih, dan juga ada Asa Ancestry di angka 2,4 juta. Kenapa ini harus banget teman-teman cobain? Karena seperti yang dokter Catherine bilang tadi, ini tuh jadi salah satu map dalam hidup kita gitu ya. Kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bilang sebenarnya yang kalau dari kecil tuh udah gemuk bisa kurus nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kayak gimana ya? Apakah itu berpengaruh ya dari orang tuanya atau enggak gitu. Nah, boleh banget dicobain produk tes DNA-nya, dan bukan hanya mendapatkan report tentang nutrisi, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan report-report lainnya seperti fitness, kesehatan mental, maupun potensi penyakit-penyakit lainnya. Dan bahkan menariknya dari tes DNA ini kita bisa mengetahui nih minat bakat seseorang, terutama bagi orang tua yang lagi ngedevelop anaknya nih, pengen tahu anak saya minat bakatnya di mana nih ya. Itu bisa banget tuh kelihatan dari DNA mereka. Jadi bukan cuma coba-coba ngasih fasilitas, tapi juga memberikan yang terbaik berdasarkan profil genetik mereka gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir di sini, nggak terasa kita sudah di penghujung acara, sudah di jam 8. Selain saya mau memberitahukan teman-teman ada promo khusus buat teman-teman sebagai apresiasi sudah hadir di sini, saya juga sangat appreciate banget karena di sini juga banyak teman-teman dokter ya yang sudah join dan sudah bergabung juga bersama kita selama 1 jam dari jam 7 tadi. Nah, untuk itu saya ingin mengingatkan dengan dokter-dokter yang sudah join di sini, tenang aja. Mungkin malam ini kita akan membahasnya point of view-nya ke teman-teman yang belum tahu DNA itu apa, atau mungkin masih penasaran tes DNA itu bagaimana, dan pengen cobain tes DNA itu seperti apa gitu. Tenang aja buat teman-teman, ya teman-teman dokter yang sudah join di sini, boleh banget dok dicatat tanggalnya. Bersama dokter Catherine lagi di minggu depan kita akan membahas tentang masih di materi diet, yaitu judulnya adalah The DNA Diet Integrating Genetic Knowledge with Vitamins and Diet Patterns. Nah, ini memang dikhususkan buat dokter-dokter. Jangan lupa juga buat rekan-rekan dokter, boleh dilihat kolom chatnya. Di situ mungkin tim saya sudah mengirimkan how to join ya dok di grup Genetic One on One-nya. Nanti boleh banget diklik linknya, kita join di grup Genetic One on One, dan di sana kita akan banyak membahas tentang DNA dari sudut pandang dokter ke pasien gitu. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di sini, saya terima kasih banget. Boleh banget nanti kalau masih ada yang penasaran tes DNA-nya gimana, mau check out tapi nggak tahu kayak gimana, ataupun sekedar masih mau nanya-nanya, boleh banget nanti menghubungi tim kita di grup yang sudah dibuat gitu. Kalau begitu, sekian dari saya dokter. Mungkin dari dokter ada tambahan dok? Sudah cukup. Nanti Oke. kalau ini di sini juga banyak teman-teman saya yang mendalami DNA ya. Di sini ada dokter Amel, ada dokter Ait ya, gitu. Mhm. Jadi kita tunggu juga sharingnya nanti dari dokter Amel dan dari dokter Ait di sini ya. Siap. Mungkin bagi dokter-dokter yang juga sering join event kita tapi belum coba tes DNA-nya, boleh banget ya dok ya. Kita ajakin dokter-dokter juga buat tes DNA-nya. Jadi sehingga nanti kita sharingnya juga jauh lebih enak karena kita sudah pakai produknya gitu. Kalau kayak gitu, saya ucapkan terima kasih banyak terutama buat dokter Catherine yang sudah sharing ilmu pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang sudah join pada malam hari ini menyempatkan waktunya selama 1 jam.
Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Asa Health Talk volume kedua. Nanti kita kasih tahu nih kita akan bahas apa dan tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Kalau begitu Dokter Catherine, sampai jumpa di minggu depan lagi di acara Genetik One on One. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman Thank semuanya. you. Bye-bye.